teman-teman Real Traders, baik lagi di YouTube-nya Traders Family. Dan kali ini kita pengen ngebahas sesuatu yang berbau trading semuanya, Pak. Karena kalau mindset bosen, katanya gitu, Pak. Bahas trading dong. Kan Ini saya kasih. Mindset juga mindset trading. Nah, ini saya kasih yang trading banget, yang mereka pengen banget. Soal trading, kenapa Bapak selama ini selalu bilang bahwa trading itu adalah bisnis? Ya emang bisnis lah. Kenapa bukan investasi? Investasi dari mana? Ya, dari yang di luar-luar sana banyak yang ngomong gitu. Itu bahasa oknum lah yang ngomong investasi. Invest, baru trading. Ya, sekarang gini, kita ngomong harafiah aja. Heeh. Harafiah artinya trading adalah dagang. Iya benar. Iya kan? Di mana-mana namanya berdagang itu bisnis. Ada gitu orang, iya saya investnya ngapain? Berdagang. Gimana sih? Berdagang itu kan ada jual, ada beli. Iya benar. Itulah trading. Dan namanya trading itu luas loh. Iya. Ya kan orang jual beli baju aja disebutnya trading. Iya sih. Iya kan? Cuman kalimatnya kan suka aneh. Ini satu sisi ya. Sisi pertama ada yang bilang invest aja dulu. Caranya gimana? Trading. Itu satu. Di sisi yang besar berangan ada yang bilang, "Oh, trading judi." Lah, bener tuh dua sisi yang berbeda tapi jalan. Kayak nyebut trading judi orang bodoh doang lah. Lu bener dong, maksudnya gini Bil. Sekarang kalau kita nggak usah ngomong trading, sepak bola, olahraga, dijadiin judi bisa nggak? Oh ya bisa. Banyak yang judi bola. Banyak. Ya kan? Terus emang salah sepak bolanya? Enggak dong, enggak salah. Ya kan? Ayam dijadiin judi. Apa aja juga bisa sih sebenarnya. Bener kan? Iya. Emang salah ayamnya? Apa aja bisa jadiin judi? Benar. Intinya gini, apapun bisa jadiin bisnis, apapun bisa dijadiin judi. Tergantung siapa yang menjalankan dan gimana cara jalanin. Benar. Iya kan? Benar. Yang intinya kan judi enggaknya ini apa ya? Kalau kita nggak tahu resikonya, itu pun disebutnya judi kok. Iya. Bukan bener-bener judi yang cuma tebak-tebakan loh ini. Iya. Kan kita nebak mobil yang mau lewat ganjil apa genap itu judi. Iya benar. Iya kan? Benar. Tapi sesuatu yang kita nggak tahu persis resikonya kayak apa, itu pun judi sebenarnya. Itu udah judi ya? Misal Bill tawarin saya, ayo kita bisnis jual beli motor. Iya. Iya kan? Oke. Saya tahu cara pakai motor, suruh jual beli motor saya nggak ngerti. Bener kan? Akhirnya kalau saya main nyemplung begitu aja tanpa benar-benar ngerti tentang jual beli motor, sama aja saya judi. Kenapa? Karena saya gambling sama resikonya. Benar. Sebuah industri, sebuah resiko yang saya nggak pahami berarti gambling. Yang nggak terukur dari awal ya Pak? Iya. Iya. Kalau kita mau bicara lebih dalam lagi, semua orang berjudi. Semua orang berjudi. Menurut saya. Gimana tuh? Saat kalian semua mau berangkat kerja terlambat. Berangkat kerja terlambat, apa yang kalian lakuin? Ngebut. Berjudi sama yang di atas. Itu berarti level judi paling serem sebenarnya. Oh iya kan? Intinya kan udah mengabaikan resiko. Iya. Itu berarti itu judi sama nyawa loh. Benar. Mending cuma nyawa sendiri, nyawa orang lain dijudiin. Itu lebih parah. Itu lebih parah. Tapi saat lagi kondisi kayak gitu orang nggak ngerasa itu sedang gambling sama nyawanya sendiri. Iya sebenarnya sedang berjudi sih. Iya makanya definisi judinya dulu apa nih? Iya. Kalau bagi saya, ya apapun yang kita nggak ngerti resikonya dan dijalanin, itu judi jadinya. Benar. Sementara yang kita ajarin, bener-bener mulai dari pelajarin dulu, ini metodenya kayak apa, di backtest dulu, forward test, baru nyemplung. Iya. Di mana letak judinya? Di mana ya? Di oknum. Di oknum. Iya kan, makanya saya bilang cuma orang bodoh yang nyebut ini judi. Iya kan? Lantaran mereka cuma tebak-tebakan, keluarga, teman, tetangga, saudara semua tebak-tebakan hasilnya loss dibilang forex mah judi. Iya. Iya itu kan paling nggak jauh-jauh dari situ. Iya benar. Tapi disebut investasi pun nggak cocok. Karena namanya investasi jelas sifatnya kita pasif. Saya beli tanah. Iya. Abis itu nggak saya apa-apain. Diemin aja. Saya diemin aja. Tungguin sampai naik. Itu invest. Iya biarpun tetap jual beli, cuman sifatnya pasif ya Pak. Pasif kan kita nggak ngolah tanahnya loh. Iya, Benar. Atau kita beli apartemen.
beli rumah. Kan yang ngelola, yang ngembangin semuanya ya pihak pengembang, pihak developer. Iya. Kita pasif. Kita mah tahu beli doang di awal ya. Itu invest. Iya. Sementara trading, jelas kita yang turun tangan langsung, kita yang menentukan mau jual beli di mana. Ya. Cuman kan banyak yang ini mumpung Bapak ngomong soal apartemen ya. Banyak nih stigma-stigma yang kayak ngomong ya, oh ada duit sekarang, yaudah taruh aja dulu beli apartemen, beli rumah, jadiin tanah, mending ini dulu lah daripada bisnis. Enggak ya. Gitu. Tergantung konteks ya kalau itu ya. Nah, konteksnya yang kayak gimana? Tergantung konteks kalau itu. Sekarang tujuan kita apa dulu? Nah, itu yang mesti jelas. Iya kan? Iya. Tujuannya apa dulu? Kita beli tanah, beli apartemen, beli rumah. Tujuannya murni invest. Ya kan? Dimana kalau invest berarti apa ya? Nilai keuntungan pun nggak bisa berharap besar. Atau kita beli rumah, beli apartemen, beli tanah tadi tujuannya untuk melipat gandakan uang, di mana itu jadinya nggak tepat. Tapi kan mereka bilangnya gini Pak, lu beli sekarang harganya berapa? Ntar berapa tahun lagi harganya jadi berapa? Itu lucuan Bil. Iya, modal yang sama kita adu sama bisnis sekarang. Ayo, sekarang gini. Gini kalau kita bedah aja deh ya. Kita bicara alur. Ya. Kita bicara alur di mana-mana pasti orang harus punya pendapatan tetap dulu. Ya kan? Dia punya pendapatan tetap, dikumpulin, ya kan? Lalu biasanya modal yang dari dikumpulin ini akan dijadikan modal untuk bisnis. Ya. Gitu kan? Benar. Kenapa jadi modal untuk bisnis? Tujuan dari kita menjalankan bisnis adalah kita mendapatkan pendapatan yang lebih besar. Iya dong. Dengan perputaran yang lebih besar. Iya, benar. Ya kan? Makanya modal yang udah dikumpulin, entah ini dikumpulin kayak entah ini hasil dimodalin kayak warisan kayak apapun itu, jadikan bisnis dulu. Iya. Karena bisnis lah yang hasil perputarannya paling besar. Kalau kita bicara hasil perputaran. Iya. Bisnis lah yang bisa ngasih kita income stabil, benar rutin setiap bulan. Iya. Setelah ada income yang kita hasilkan rutin setiap bulan, ini dikumpulin lagi, di mana nominal udah cukup besar, baru kita akan invest. Jadi pasti fasenya bisnis dulu baru invest. Nggak ada orang invest dulu baru bisnis. Ada yang kayak gitu. Ya sama orang bodoh. Oh itu. Nggak terang-terangan bilang yang benar tuh invest dulu baru bisnis. Ininya di mana? Sekarang orang untuk invest, itu harus punya modal yang besar. Sekarang gini deh, gini. Kita pakai contoh konkret ya. Iya. Kita pakai contoh konkret. Kita beli tadi pakai contoh apartemen. Ya, Oke, kita beli apartemen. Ceritanya Bill punya modal berapa? 500 lah kalau beli apartemen lah. 500 juta. Ya. Oke, Bill beli apartemen 500 juta. Lalu bilangnya ini bisnis apa invest? Invest biasanya. Invest. Iya. Ya kan? Lalu orang biasa ngajarinnya kan, nanti apartemennya disewain ke orang. Iya, benar. Semua kan? pasti gitu template-nya. Oke, sekarang kita kasar aja ya, gambaran kasar. Apartemen 500 juta. Kan apartemen dengan nilai 500 juta, itu paling kalau disewain 20 sampai 30 juta setahun. Ya, kira-kira segitu. Kira-kira segitu dong. Ya. 20 sampai 30 juta setahun. Itu kalau dibagi per bulan berapa sih pendapatan kita? Oh, lain cerita kalau gitu. Bener dong? Bener. Makanya tadi saya bilang kita lagi di fase mana? Iya. Kita lagi ada di fase yang kita butuh pendapatan rutin, pendapatan tetap. Iya. Atau kita ada di fase yang sebenarnya pendapatan tetap kita sudah ada dari bisnis itu sendiri. Dan kita hanya mencari pendapatan ekstra yang lebih aman. Sebentar Pak, Bapak ngomongnya rada cepet. Diulang Pak. Kita ada di fase mana tuh tadi gimana? Kita ada di fase mana? Sekarang gini. Kita kalau misalkan orang yang sudah berbisnis, kita sudah punya pendapatan tetap. Ya kan? Tetap ini saya bukan bilang fix loh ya. Tapi secara rata-rata oke lah income kita 100-200 juta per bulan. Iya. Ya kan? Dimana ini udah cukup untuk kebutuhan hidup. Sumber yang tetap ya Pak? Sumber yang tetap. Iya. Kan stabil. Udah. Sisanya mau diapain duitnya? Bener kan? Ya. Sisanya kita invest. Ya kan? Dari hasil invest saya taruhlah setelah dapat 500 juta, kita invest beli apartemen. Ya. Apartemennya sewain lagi ke orang. Iya. Kalau dibilang nanti sewain, nanti kan akan balik modal. Yang bener aja. Setelah berapa tahun itu balik modalnya? Berapa tahun lagi nunggunya? Bener kan? Yang artinya kan di sini hasil dari kita nyewain apartemen itu ke orang, sebenarnya nggak cukup untuk hidup loh. Iya. Itu nggak bisa dijadikan pendapatan utama loh. Apalagi kalau dihitung bulanan tadi. Makanya.
20-30 juta deh kita bilang maksimum. Iya. Kita bagi 12, berapa sih per bulannya? Iya benar. 3 juta pun nggak nyampe. Iya. Bener kan? Iya. Terus mau bilang harusnya invest. Di mana-mana orang bisnis dulu kalau mau putar apa ya? Untuk kita membesarkan income kita, untuk kita membesarkan aset kita, dengan dalam artian capital kita. Iya. Itu pasti bisnis dulu, putar dulu semuanya. Iya. Hasil dari bisnis invest. Iya. Gitu loh. Iya. Dan tujuannya beli apartemen tadi, iya awal sewain ke orang. Setelah 10 tahun lah katakanlah. Ya. 10 tahun ceritanya udah dapat berapa? 30 juta kali 10 tahun 300 juta. 300. Ya kan? Apartemennya dijual lagi. Ya. Gitu kan? Oke, dijual lagi, taruhlah ada kenaikan. Ya, con-con tipis lah paling tuh. Setelah 10 tahun untungnya berapa persen? Iya. Tapi yang bikin jadi untung kan setelah kita total 30 juta kali 10 tahun. Iya. Plus nilai jual apartemennya ada 200 juta. Iya, benar. Total saya dapat profit 500 juta. Iya. Kan gitu kan? Iya. Oke, 10 tahun. Iya. Itu juga kalau harganya naik. Ya kalau harga naik. Kalau enggak. Kalau kayak kasus apartemen kemarin yang karta-karta itu. Iya benar. Iya. Tetap setelah 10 tahun hasil 100%. Iya. Kita bicara bisnis. Modal yang sama kita pakai di bisnis. Iya. Mana hasil lebih gede? Bisa lebih jor sih. Benar dong? Iya. Kita bicara kemarin, contoh lah kita ngomong bisnis real, bisnis konvensional pada umumnya. Ya. 2 tahun balik modal. 3 tahun balik modal. Iya sih. Berarti 7 tahun berikutnya profit semua tuh hasil. Bener kan? Iya dong. Iya. Masih bilang kalau di awal punya duit invest dulu. Iya. Bisnis dulu. Iya. Bener dong? Iya. Kecuali kalau memang dari awal udahlah saya nggak neko-neko lah. Saya nggak mau hidup serba berkelebihan banget. Ya. Hidup saya secukupnya aja. Kan punya duit langsung diinvestin. Ya sudah, nggak masalah. Ya. Tapi jangan ngimpi jadi orang kaya, kan itu. Jangan ngimpi. Semua orang kaya bisnis, bukan invest. Kata bapak, belum invest. Kalau bisa sih sampai gini, gua mah invest. Invest di mana? Ya nggak tahu. Dan sekarang kalau kita balik lagi deh, invest. Pendapatan tetap kita tadi udah berapa juta tadi? 100-200 juta ya? Ya. Udah 200 juta. Untuk kita mendapatkan yang setara, ya. 200 juta juga per bulan. Ya. Dana berapa yang harus kita miliki untuk invest? Luar biasa gede dong harusnya. Luar biasa gede. Iya. Duit dari mana kalau awalnya bukan bisnis? Ayo. Bentar. Saya sederhanakan dulu simpelnya. Pertanyaannya. Iya. Ada duit nih. Nggak tahu lah ujuk-ujuk dari mana si Bill dapat duit 500 juta. Ya. Penghasilan mah aman. Ya. Bisa makan. Ya. Saya harus pilih mana? Bisnis, invest. Tujuannya apa? Ya, biar dapat duit. Iya, dapat duit. Biar ini lah Pak, 500 juta ini bisa jadi duit lagi. Kalau sekedar jadi duit lagi, tanpa ada apa ya? Tanpa ada kepikiran bahwa saya maunya ini stabil, ini jadi income yang rutin setiap bulan dengan perputaran yang besar, invest. Bener dong? Oke. Tapi kalau kita mau ngebesarin, kita pengen, berikutnya saya mau ganti mobil, berikutnya saya mau rumahnya jadi 2, bener dong? Iya, benar. Coba kalau invest kapan jadi rumahnya? Iya, benar. Benar. Simple gitu. Simpel. Kita ada di fase mana? Tujuannya apa? Kita di fase yang sedang membutuhkan income rutin, ya kan? Atau kita sedang hanya mau mengamankan? Iya, benar. Benar dong? Ya. Yang racun tuh kan sebenarnya Pak banyak di luaran sana yang ngomong, ya punya duit 10 juta, 20 juta, 50, 70, udah bisa mulai invest dari sekarang. Itu gini loh, kata-kata invest itu selalu digunakan, ya kan, untuk apa? Jadi kamuflase lah. Karena kata-kata investasi itu kan terdengar apa ya, bagus banget. Iya. Terdengar sangat-sangat wise. Iya. Sementara kalau bisnis itu berarti resiko. Iya, benar. Benar kan? Benar. Tapi kalau kita ngomong, ya tadi lah, secara nilai sendiri yang didapatkan dari hasil investasinya, berapa sih? Ya, taruhlah orang bilang, oh iya saya pernah nih waktu itu ada perumahan apa, saya baru launching, saya beli.
Nggak taunya naiknya 3 kali lipat. Emangnya setiap bulan ada kayak begitu? Iya. Belum tentu 2 tahun sekali ada kayak project kayak begitu. Semua pasti naik. Iya, makanya. Iya. Dan belum tentu 3 tahun sekali. 2 tahun, 3 tahun sekali belum tentu ada lagi. Iya, benar. Bener Yang kan? gede banget aja mangkrak ya. Iya, ya makanya. Gitu kan. Jadi invest diri kan beda-beda. Kalau kita mau bicara bisnisnya atau investnya nih, bisnisnya sebenarnya cukup jelas sudah. Iya. Kan bisnis intinya kita membutuhkan perputaran yang makin besar. Kita membutuhkan income yang terus membesar. Iya. Dan itu sifatnya rutin. Iya. Sifatnya stabil. Iya. Itu berarti bisnis. Iya. Kalau kita bicara invest kita tujuannya apa sekarang? Iya, benar. Invest mau yang benar-benar aman. Ya. Deposito. Benar-benar aman. Paling aman. Hasil paling kecil. Silakan pilih. Bener juga kan? Iya. Cuman kan banyak yang ngomong ini, Pak. Udah lu daripada nabung, ditunggu duit jadi banyak, mending diinvest aja langsung. Ini beda pintu masuk nih, Pak. Kalau masuknya nabung, Pak. Kalau itu udah bener ya, Bill. Kenapa Karena yang namanya nabung, kita nggak akan pernah kaya dari nabung. Iya, walaupun sejak kecil diajarinnya nabung gitu ya. Iya, doktrin malah itu mah. Ya kan dari zaman kita sekolah kan nabung. Iya. Tapi itu menurut saya ajaran yang nggak tepat ya. Setelah kita udah gede ya. Nabung nggak akan pernah bikin kita jadi kaya. Kenapa? Hari ini saya nabung 500 juta. 10 10 tahun lagi 500 juta saya nggak ada artinya. Bener kan? Jadi gini, kalau di kampus saya pribadi ya, saya di bank itu sifatnya nyimpen duit. Iya. Daripada simpan di rumah uang cash. Saya nggak akan sebutin nabung. Iya. Kan? Lalu gimana cara saya nabung? Cara saya nabung tadi justru tuh. Saya beli apartemen, saya beli rumah. Itu adalah cara saya menabung. Itu malah nabungnya ya? Itu nabung versi saya. Ya. Dan kenapa? Karena setelah 5 tahun, 10 tahun, nilai apartemennya andaikan turun berapa sih turunnya? Ya. Bener kan? Iya. Tapi kecenderungannya, apalagi setelah kita udah mempelajari industrinya ya, kecenderungannya naik kok. Iya. Kenaikannya lebih tinggi dari deposito, itu nabung. Iya. Iya kan? Belum lagi kalau tiap bulan saya sewain. Jadi setelah ditotalin, ya kekumpul lah lumayan. Iya kan? Boleh nggak kalau saya bilang itu sebenarnya kayak lebih ngamanin duit aja kayaknya. Kalau ngamanin duit aja di bank, deposito. Sekedar aman. Oke. Ya. Karena begitu kalau nabung versi saya tadi udah ngambilnya apartemen, ngambilnya rumah, itu mengandung resiko. Iya sih. Kan kalau yang diambil ternyata yang mangkrak. Ya. Sudah, resiko. Ya. Yang intinya kan resiko berbanding lurus sama hasil. Ya, benar. Gitu. Tapi kalau sampai ada orang bilang bahwa nabung aja, ya kan, nanti biar masa depannya cerah, nggak mungkin. Iya. Ya benar. Saya mau tarik balik ke depan tadi. Soal tadi orang bilang investasi dengan cara trading. Investasi dengan cara trading. Banyak banget yang ngomong kayak gitu. Ya makanya tadi saya bilang kata-kata investasi inilah yang dimanfaatkan ya. Iya. Karena sekarang Bill deh. Bill, pertama kali Bill masuk, wah beli alat segini banyak. Bener dong? Bener. Investasi alat. Benar. Bener kan? Waduh. Terus kita di perusahaan ada namanya investasi SDM. Iya. Kita kirim anak-anak untuk training, investasi ilmu. Iya, benar. Akan selalu digunakan kata-kata investasi. Iya. Yang definisi investasi adalah ya berguna kelak gitu kan. Berguna di kemudian hari untuk menghasilkan uang yang lebih besar. Iya. Betul dong? Tapi kalau dibilang mana yang menghasilkan uangnya lebih besar? Bisnis. Kalau orang bilang investasi di trading itu namanya nitip dana. Iya. Kalau nitip dana berarti perannya sebagai investor. Iya, benar. Iya kan? Benar. Hasilnya lebih kecil nggak? Iya. Dibanding orang yang trading langsung. Ya, benar. Paham saya. Paham. Biarpun ada yang bilang ya udah trading aja di saham gitu, sama aja kok gitu kan. Kalau trading di saham saya nggak tahu. Bapak nggak tahu? Trading di saham saya nggak tahu. Saya pernah ngomong di saham saya cuma invest. Iya kali aja Bapak tahu dikit-dikit gitu. Nggak pernah sentuh. Kenapa? Nggak Maksudnya Bapak tuh udah trading banget gitu loh. Kenapa yang itu nggak Bapak sentuh? Menurut saya nggak cocok ya. Kenapa? Kayaknya nggak cocok. Iya.
balik lagi trading itu jual dan beli. Ya. Di saham cuma bisa beli. Iya benar. Jadi saya di saham saya hanya invest. Iya. Gitu kan. Tapi mungkin boleh dicoba. Ya, nanti kita coba lah. Boleh dicoba ya. Kita coba untuk trading di saham. Trading di gitu saham. Kan. Mana hasil lebih besar. Iya. Biarpun banyak yang bilang trading di saham jauh lebih besar kan. Nggak tahu, kalau itu saya nggak berani ngomong. saya nggak berani ngomong untuk hal yang saya nggak ngerti lah. Iya, sengaja fair. Iya benar-benar saya nggak pernah sentuh. Iya, benar. Tapi kalau orang bilang lebih bagus invest, Heeh. nah itu saya nggak setuju. Iya. Walaupun itu invest di saham sekalipun. Iya. Gitu, itu saya nggak setuju. Oke. Boleh diadu sama hasilnya. Iya. Ayo. Oke. Dengan modal yang sama, modal 10M di saham, modal 10M di trading. Trading versi kita ya, trading versi bisnis. Iya. Ayo gede-gedean hasil. Berani Bapak gitu, Pak? Ayo mau orang mana? Udah. Kita bicara gede-gedean hasil loh ya. Iya, gede-gedean hasil. Karena invest, kita masuk sedikit ke saham. Ya. Orang bilang kan, di saham itu investasi di saham paling bagus. Hasilnya bisa gila-gilaan. Ya, iya. Benar gak sih? Benar. Momentumnya emang rutin. Nah itu, saya juga kurang paham tuh. Bahwa orang kalau misalkan oke lagi krisis global, Ya. nggak usah krisis global deh, lagi COVID kemarin. Heeh. Lagi COVID banyak saham merosot jauh, Kalau itu saya tahu. ambruk. Heeh. Termasuk saya akhirnya belanja di situ. Ya. Bener kan? Heeh. Sekarang hasilnya udah profitnya, gila-gilaan. Gila-gilaan di sini yang saya maksud dari sejak COVID kemarin Iya. sampai sekarang hasil saya kurang lebih 100%-an. Oh. Itu udah gila-gilaan tuh. Iya. Bener kan? Iya. Dimana saya cuma beli, habis itu saya pegangin doang. Bener kan? Ya. Tapi pertanyaannya, emang kita mau nyumpahin COVID setiap tahun? Jangan dong. Bener kan? Iya benar. Bahwa lagi ada momentum market ambruk, ada momentum market merosot jauh, Ya. kita bisa belanja. Ya. Tapi itu bukan yang rutin terjadi. Bukan. Sehingga kalau disarankan ke seorang pemula dari awal invest aja. Terus dananya berapa? Dananya 100 juta. 100 juta apa yang mau diinvest? Hasilnya berapa sih? Bisa nggak sih untuk cukupin kebutuhan hidup? Iya benar, setuju. Kan itu aja. Setuju. Aduh. Saya masih banyak pertanyaan, masih boleh ya? Pertanyaannya kemana? Ya gini Bil, sebenarnya kalau kita bicara soal bisnis dan investasi, Iya. apalagi masuk ke trading dan investasi, apalagi saya masuk ke saham, panjang banget. Justru itu makanya saya bahas ini dari awal. Wih. Panjang. Karena ini perdebatan kelit, Pak. Panjang. Maksudnya nggak fair lah kalau orang ngotak-ngotakin kacamata orang hanya berdasarkan apa yang dia tahu. Iya sih, iya. Gitu loh. Makanya saya butuh biar teman-teman sama-sama paham gitu loh. Iya nggak fair. Dan kalau mau benar-benar sampai paham banget, ayo. Tapi jangan di satu konten ini kita bahas semuanya. Oke, berarti di beberapa konten boleh dong. Beberapa konten boleh. Kalau satu konten jadinya bioskop nanti. Oke, sip. Kita jadi series aja boleh ya? Boleh. Oke, sip. Ditunggu aja teman-teman. It's now or never and change your life. Bye.